105.8 Light FM, the best Lohi Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 4 September 2008. Baik, sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwa Agus Hidayat. Dan malam hari ini saya temani juga oleh produser Jack Plum dan teknisi Isnadi Lambada yang akan membantu saya ya dalam acara berproses menuju kesejatian diri. Baik, kita langsung saja menyapa Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brian, Mas Jack, Mas Chris. Baik, gimana kabarnya Siwo? Ini kita puasa keempat ya Siwo ya? Saya nggak puasa sekali. Oh, nggak puasa sama sekali. Besok nggak tahu besok. Sekarang udah enggak, soalnya sudah buka sih, Bu. Oh ya, sebentar sih, Bu. Sebelum Siwo buka acara dan juga kita terima penelpon di 0216332705. Ada informasi menarik juga untuk Anda Light Audience bahwa nanti jam 4 pagi ya, sampai menjelang imsak itu ada acara yang bernama Ramadan with Light bersama Siwo Agus Hidayat. Jadi nanti jam 4 pagi Siwo juga akan kembali hadir dari jam 4 pagi menjelang imsak ya, sampai menjelang imsak, dan Anda juga semua bisa berinteraksi melalui telepon atau juga SMS. Jadi Siwo nanti akan hadir lagi Siwo ya. Benar. Benar. Jadi deal ya. Syarat-syaratnya terpenuhi. Dan di atas tangan Siwo. Baik, silakan Siwo, langsung saja. Oh ya, sebentar kita coba ada penelpon yang masuk. Baik, sebentar. Gimana Siwo? Jam berapa? Jam 9 lebih 4 menit. Enggak, nanti. Oh, nanti jam 4 pagi. Sampai menjelang imsak. 4 persis. 4 persis ya. Nanti ada rekan kami di sini akan menghubungi Siwo. Iya. Baik, kita terima penelpon pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, maaf? Dengan Mas Din di Bekasi. Mas Din, apa kabar Mas Din? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, silakan Mas Din. Iya, terima kasih Mas Din. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dino Irama. Ya. Jangan dipromosikan dong, nanti jadi ngetop saya. Kalau kemarin kan Mas Galang. Sekarang Mas Dino Irama. Ya, sembarang boleh lah, apa saja. Saya ada pertanyaan Siwo. Saya pernah mendengar dari ceramah-ceramah atau dari majelis taklim gitu ya, bahwa di situ ada perintah bahwa kita ini disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah begitu juga. Yang ingin saya tanyakan, ini kafah, definisi kafah itu sendiri seperti apa gitu, dan apakah perintah itu untuk seluruh manusia atau hanya manusia yang beriman sih, gitu. Kayaknya itu saja sih, jelas baik. Ya. Terima kasih Mas Din. Ya, terima kasih Mas Jen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nama saya jadi berubah-ubah nih Siwo. Monggo Siwo. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh keluarga besar dan seluruh staf dari Light FM. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil menikmati hidangan, kita akan sharing lagi. Sebagaimana biasa, jangan tergesa-gesa ditolak, tapi juga barangkali jangan juga tergesa-gesa diterima. Menerima dan menolak akan mempunyai satu akibat logis dari proses perjalanan kita masing-masing. Semoga kita semakin mampu untuk mewaspadai niat kita, agar dengan niat yang benar itu, sekecil apapun aktivitas yang kita kerjakan akan mempunyai makna yang sangat-sangat luas. Bahkan kita bisa transfer yang duniawi menjadi ukhrawi, syaratnya harus dengan niat yang benar. Termasuk dalam sharing kita ini tentunya, mudah-mudahan ya. Dan kita akan masuk dari tadi
Mas Dino. Tadi beliau mengatakan bahwa saya pernah dengar ada perintah untuk masuk Islam secara kafah. Saya pernah dengar juga ini Mas Din, itu dirujuk ke salah satu ayat kayaknya ya. Kemudian pertanyaannya, perintah itu kafah itu yang seperti apa? Kemudian perintah itu untuk semua manusia atau hanya kepada orang mukmin saja? Yang pertama saya akan coba sharingkan apa yang saya punya tentang pemahaman terhadap kafah. Kafah itu mungkin bahasa verbal, bahasa umumnya, terjemah bebasnya adalah menyeluruh. Itu kafah, menyeluruh, total, holistik, mungkin begitu ya. Terus seperti apa Muslim yang kafah? Muslim itu kita pernah beberapa kali membahas bahwa Muslim adalah orang yang taslim. Taslim terhadap apa? Taslim terhadap kebenaran yang jalurnya dari sumber kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan para duta-duta dan para wakil-wakilnya. Nah, taslim terhadap apa? Taslim terhadap Tuhan, taslim terhadap kebenaran, taslim terhadap wakil-wakil Tuhan. Taslim itu seperti apa? Taslim itu berserah diri. Taslim itu pasrah, menyerah. Jadi nurut, taat, patuh, tunduk. Itu taslim. Nah, kalau kita kembali ke masalah personal, apa yang harus kita taslimkan? Nah, kita secara global mempunyai jasmani, rohani, dan punya pikiran. Kita punya jasmani, punya rohani, dan ada penghubung antara jasmani dan rohani atau rohani dengan jasmani. Penghubungnya itu ada di mekanisme otak yang kerjanya disebut berpikir. Nah, yang perlu kita taslimkan adalah taslim yang tingkat pemula itu adalah taslim fisik. Taslim yang tingkat advance, itu tingkat yang lebih tinggi, itu adalah taslim di dalam keilmuan terhadap persepsional, hal-hal yang terkait dengan logika rasional, hal yang terkait kepada masalah ilmu husul. Itu juga harus taslim. Jadi jangan kita mendudukkan sebagai lawan dari Tuhan dan kebenaran. Taslim fisik berarti fisik kita tundukkan di bawah nilai kebenaran. Pikiran dan hasil-hasil pemikiran juga kita taslimkan, kita tundukkan terhadap nilai-nilai kebenaran dan Tuhan. Ada taslim yang lebih tinggi lagi, yaitu taslim dalam bentuk spiritual. Hati kita, spiritual kita, nafsu kita tundukkan di bawah naungan kebenaran dan Tuhan. Itu taslim kalau dilihat dari perspektif personality masing-masing orang. Kita tidak sedang membahas Islam yang kafah, tapi Muslim yang kafah. Ada kadang-kadang terjadi fisiknya sudah taslim, tapi pikirannya belum. Misalnya apa? Ya misalnya di dalam perlombaan karate, misalnya dalam perlombaan misalnya bela diri, kadang-kadang jelas fisik kita sudah takluk, tunduk, menyerah deh, nggak mampu melawan Anda. Tapi kita punya pikiran yang tidak diterima tentang kekalahan itu. Nah, itu berarti taslim fisik tapi tidak taslim pikirannya. Ada yang taslim pikirannya tapi tidak taslim dalam makna hatinya. Itu sering terjadi pada ruang diskusi. Secara argumentasi baik tinjauan ini ataupun tinjauan itu, jelas argumentasinya tidak memungkinkan untuk mempunyai mutu yang lebih tinggi dari argumentasi pihak lawan, pihak teman misalnya.
Nah, jadi secara argumentatif, secara pandangan logika rasional, filosofis bahkan sudah tidak mungkin dia harus tunduk, karena memang argumentasinya kalah valid dengan argumentasi teman diskusinya. Jadi dalam dunia argumentasi, pemikiran, itu jelas mau tidak mau dia harus tunduk. Semakin tidak tunduk, maka semakin dia akan diskusinya menjadi debat yang tidak sehat, akan menjadi debat kusir, bahkan debat kuda, dan itu semakin memperburuk orang itu, memperburuk kita kalau kita juga melakukan itu. Nah, dalam koridor argumentatif, kalau argumentasi memang sudah bisa dipatahkan dan sudah ditunjukkan argumen yang lebih valid, yang lebih bermutu, maka secara otomatis kalau orangnya fair, gitu, dia akan mengatakan, ya, Anda argumentasinya lebih baik, lebih benar, lebih valid, lebih bermutu. Dia taslim dalam bentuk pemikiran. Tetapi bisa jadi hatinya dongkol. Karena dia kalah argumentasi, dongkol. Mungkin yang dia cari bukan benar dan salahnya, tapi menang dan kalahnya. Mungkin begitu. Jadi ada orang yang taslim fisik tapi tidak taslim dalam pemikiran. Ada yang taslim pemikiran tapi tidak taslim di dalam ditinjau dari perspektif batiniahnya. Nah, kalau mau muslim yang kafah, ya dia harus taslim total. Fisiknya, pikirannya, dan spiritualnya, batiniahnya, jiwanya, rohaninya. Semua taslim. Nah, sekarang kemudian taslim terhadap apa? Terhadap kebenaran yang datang dari sumber kebenaran, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil saja di sini bahwa kebenaran-kebenaran yang datang dari sumber kebenaran itu adalah ajaran-ajaran Islam. Nah, seorang Muslim yang kafah, dia syaratnya tadi mentaslimkan seluruh unsur dirinya terhadap kebenaran-kebenaran